Bapak Ibu Saudara, kita sudah hari yang ke-8. Puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau rindu akan kuasa Roh Kudus atas setiap hidup kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kami Terima. Boleh semuanya tepuk tangannya di rumah. Ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, pasti mukjizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kita menjadi pemenang. Amin. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberikan setiap hati kita, tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Tuhan itu yang melingkupi setiap hati kita. Itulah biarlah Roh Tuhan yang menjamah setiap hidup kita. Dan biar Roh Kudus semakin terus ikut campur dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Allah
kepadamu. Kami rindu mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu yakin kerinduan hamba-Mu adalah kerinduan-Mu juga Tuhan. Bahwa generasi-generasi muda akan Kau penuhi dengan Roh-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi zaman yang semakin menggilas mereka Tuhan, Engkau yang menolong mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan sebagian firman-Mu dan meneguhkan dan menguatkan setiap orang yang mendengar, setiap hati yang rindu dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Di hari yang ke-8 ini kita akan mengingat bagaimana kerinduan Tuhan, bagaimana cinta Tuhan kepada manusia, sehingga kerinduan Yesus itu diungkapkan kepada Bapanya untuk supaya setiap manusia untuk menerima Roh penolong itu. Itu adalah kekuatan bagi setiap manusia, supaya manusia mempunyai kebenaran yang dari Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau Yesus punya kerinduan untuk setiap manusia, untuk setiap orang yang akan ditinggalkannya ketika Yesus ada di dunia. Karena Yesus tahu persis bahwa manusia itu membutuhkan seorang penolong, bahwa manusia itu membutuhkan pertolongan dari Allah sendiri, supaya dia mampu untuk menjalani hari-harinya. Maka inilah kerinduan Yesus yang diungkapkan kepada Bapanya, supaya dikatakan begini, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan menyertai hari ini, bukan menyertai hanya besok, hanya lusa, atau hanya tahun-tahun yang lalu. Tapi Yesus mengatakan selama-lamanya manusia perlu pertolongan dari Roh Kudus itu. Firman Tuhan jelas sekali. Kalau Yesus sebagai manusia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena dia sudah mengalami hidup hari-harinya menjadi manusia. Yesus mengatakan, engkau tidak akan mampu berjalan tanpa Roh yang akan menolongmu. Dan Roh itu yang dari Allah akan menolong kita. Bukan hanya sekali-sekali saja. Bukan hanya beberapa waktu saja.
Tapi roh itu akan menolong terus-menerus hidup manusia ini. Sampai manusia kembali kepada Bapanya. Firman Tuhan mengatakan begini, inilah konsentrasi Allah. Inilah konsen Allah kepada manusia. Ketika Allah tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka Allah berpikir keras supaya manusia ini boleh dipulihkan kembali. Konsen yang pertama, yaitu harus ada penebus buat manusia. Supaya manusia bebas dari belenggu dosa ini. Kemudian yang konsen yang kedua, manusia harus diberi penolong. Supaya apa? Supaya manusia itu berjalan dalam kebenaran dan manusia ini tidak mudah untuk kembali jatuh dalam dosa. Inilah konsen Allah kepada untuk setiap orang. Tapi jangan pernah kita berpikir begini, kenapa kalau ini konsen Allah? Kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidaklah sesegera mungkin Allah itu memberikan penebus yang benar, yang sejati, yaitu anaknya sendiri, dan memberikan roh penolong. Hai jemaat Tuhan, percayalah waktu Tuhan yang sudah menentukan. Tuhan punya waktu yang tepat, yang terbaik buat setiap manusia. Tidak ada waktu yang terlambat buat Allah. Tidak ada waktu yang terlalu cepat buat Allah. Allah tahu waktu yang tepat. Jangan pernah kita berpikir, ya, kalau seandainya Allah itu sudah datang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak begini kejadiannya. Kalau ada yang seperti itu, bertobatlah. Karena orang-orang yang seperti itu pasti menjalani hari-hari hidupnya itu penuh dengan persungutan hidup. Kenapa aku begini? Kenapa aku sakit? Kenapa aku menderita? Kenapa aku kehilangan uang? Kenapa aku kehilangan orang yang dikasih? Pasti hidupnya penuh dengan persungutan. Jadi saya harapkan tidak ada satu jemaat pun yang mengatakan, kenapa harus begini? Karena sekali lagi, Allah punya waktu yang tepat di mana Yesus harus lahir di dunia. Dan waktu yang tepat untuk Yesus mati di kayu salib. Dan Tuhan sendiri punya waktu buat setiap kita untuk diberikan roh penolong itu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan begini. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan jelas seperti itu. Jadi roh penolong itu adalah roh kebenaran sendiri. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran, yaitu kita hidup bersama-sama dengan roh penolong itu. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jelas sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah.
Kalau kita mau punya roh penolong itu, yaitu roh kebenaran, awal mula yang harus kita lakukan, kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati. Dan kita harus menuruti setiap perintah-perintahnya. Apa gunanya kita punya roh penolong, tapi kalau kita tidak mau mengasihi Allah kita, kalau kita tidak mau menuruti perintah Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan, setiap orang, ini janji Allah. Kalau kamu mengasihi aku Allah itu sendiri, kamu akan menuruti segala perintah-perintah Allah. Maka Yesus akan berkata kepada Bapaknya, Bapa, berikanlah itu kepada anak yang aku kasihi. Itu janji dari Allah. Karena setiap orang yang menuruti dan mengasihi Allah, dia berhak menerima roh penolong itu. Roh penolong itu adalah apa? Yaitu kebenaran firman Allah. Jadi otomatis setiap orang yang tidak menyukai perintah-perintah Allah, mustahil dia memiliki roh kebenaran itu. Mustahil dia akan memiliki roh penolong itu. Mustahil dia akan disertai untuk selama-lama. Itu janji Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, adalah lebih bahagia, adalah lebih sukacita ketika hidup kita disertai oleh roh Allah itu sendiri. Roh penolong itu yang menuntun hidup kita ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menemui jalan-jalan buntu, kita punya roh Allah yang selalu menuntun kita di dalam kebenaran, yang akan memberitahukan kepada setiap kita untuk kita melakukan kebenaran itu, sehingga kita tidak jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Allah sudah tahu betapa susahnya, betapa beratnya hidup manusia menjalani hidup ini, sehingga tidak mustahil Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Tapi Allah ingin memberikan setiap kita manusia mempunyai roh Allah sendiri, sehingga selalu mengingatkan hidup kita, mengingatkan setiap langkah-langkah hidup kita, untuk kita berjalan terus dalam kebenaran dan kebenaran. Sekali lagi, Allah rindu supaya kita terus-menerus dituntun oleh rohnya. Jadi sekarang, jemaat Tuhan yang dikasihi, inilah kerinduan kita semua. Di tengah-tengah generasi-generasi muda yang lahir, di tengah generasi-generasi muda yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dengan teknologi-teknologi yang begitu hebat majunya, hanya ada pertolongan dari Allah supaya engkau dituntun oleh Allah. Hai generasi-generasi tua yang sudah memiliki roh Allah, sudahkah kita semua masih punya komitmen kepada Allah untuk kita tetap mengasihi Allah, untuk tetap kita menuruti perintah Allah, sehingga roh Allah itu, sehingga roh kebenaran itu, sehingga roh penolong itu masih ada di dalam kehidupan kita, masih menolong kehidupan kita. Sadarlah bahwa tidak hanya titik ini aja kita mendapatkan roh penolong, tapi janjinya yang semakin dahsyat kepada setiap kita yang sudah dipenuhi oleh roh Allah, bahwa dikatakan di akhir zaman, bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda. Artinya seperti apa? Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya begitu hebat, begitu luar biasa untuk setiap kita, generasi-generasi muda maupun generasi yang sudah tua. Tuhan tidak akan melalaikan akhir zaman ini, bahwa ada pertolongan dari Allah, bahwa ada
penyertaan dari Allah lebih dahsyat lagi dari hari-hari yang lalu. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan begini. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Firman Tuhan jelas sekali ketika Elisa akan ditinggalkan oleh Nabi Elia. Maka Nabi Elia mengatakan, apa yang engkau akan minta? Elisa mengatakan, aku akan minta 2 rohmu. Itu memang sulit, tapi itu akan terjadi. Ayat pendukung lagi, satu lagi. Di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan jelas sekali bahwa di akhir zaman akan dicurahkan rohnya yang begitu dahsyat. Pernahkah saudara-saudara melihat kebangunan rohani yang begitu dahsyat? Mungkin buat generasi-generasi yang tua melihat bagaimana pekerjaan Allah yang begitu dahsyat yang sudah dicurahkan di atas bumi ini, KKR di mana-mana, kebangunan rohani di mana-mana. Tapi percayalah, di akhir zaman nanti akan ada kebangunan rohani yang lebih dahsyat. Perkara-perkara besar akan terjadi lagi. Bukan semakin padam rohnya di dunia ini, tapi untuk menyongsong Allah sendiri. Allah akan memberikan rohnya yang dahsyat buat setiap kita. Ya, generasi yang tua, kalau engkau sudah menerima rohnya, engkau akan dilengkapi lagi dengan roh yang baru yang lebih dahsyat. Dan engkau, hai generasi-generasi muda, engkau akan menerima 2 kali ganda. Dan pekerjaan roh Allah akan semakin dahsyat untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Luar biasa bahwa roh penolong itu saat ini sedang mengerjakan bagiannya buat setiap kehidupan saudara dan saya. Tinggal bagaimana saudara dan saya mau membuka hati kita sungguh-sungguh untuk menerima kuasa roh kebenaran, kuasa roh penolong itu untuk berkuasa penuh atas kehidupan saudara dan saya. Mari setiap kita yang ada di rumah, pastikan membuka hati dan pikiran kita. Biarkan roh penolong itu mengalir atas kehidupan kita. Berkuasa untuk membawa kita semakin mengasihi dan mencintai pribadi Yesus. Dan bukti nyata bagaimana kita mengasihi Yesus adalah bagaimana kita mau tunduk dan taat dengan setiap perintah-perintahnya. Mari saudara kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saudara yang ada di rumah boleh berlutut, mempersiapkan diri untuk terima kuasa Roh Kudus itu. Lebih dan lebih lagi malam hari ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamah, jamah setiap kami Tuhan. Jamah dengan api Roh-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima, 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 terima. Setiap kami, setiap kami, setiap pribadi, setiap pribadi, setiap pribadi dipenuhi oleh Roh Allah dan Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami. Jamah, jamah setiap kami. Hidup yang dibaharui, hidup yang dipenuhi oleh Roh kebenaran, hidup yang diubahkan, hidup yang taat akan firman-Mu. Oh, haleluya, oh, haleluya. Kiralaya masyikiata kalaya mase. Haleluya, 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 amin. Oh, Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Kiralalaya masye, siralaya mata kalaya masye. Oh, haleluya, oh, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan Roh-Mu. Haleluya, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya. Engkau Allah yang hidup. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, sehingga setiap kehidupan kami itu berjalan dan didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, nyatakan terus kuasa penolong itu atas kehidupan kami. Di setiap langkah kehidupan kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang mudah lalai Tuhan, karena kami tidak taat dan tidak memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, karena kami mau tunduk dan taat oleh karena Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kami, dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami mendengar firman-Mu ada perubahan hidup yang terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima dan menangkap firman-Mu, dan kami sudah terima kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak PBS Samosir untuk boleh memimpin kita bersama-sama bersyafaat, saudara. Mari jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Pokok doa syafaat kita yang pertama adalah bangsa dan negara.
dan pemerintah dan wakil rakyat, keutuhan NKRI, pertolongan Tuhan di masa pandemik, daerah-daerah yang belum terjangkau Injil. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bersiap di hadapan-Mu Bapa untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, seluruh wakil rakyat, pemerintah, pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Terlebih Tuhan, untuk keutuhan NKRI ada terletak di tangan pemimpin-pemimpin kami Bapa. Biarlah Tuhan pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah bersatu hati untuk membangun bangsa Indonesia ini sehingga utuh di hadapan-Mu, rukun di hadapan-Mu, dan damai sejahtera tercurah buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan Kau juga turut campur tangan di tengah masa pandemik ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami menopang satuan tugas COVID-19, bahkan tenaga-tenaga medis ya Tuhan, seluruh alat-alat medis serta vaksin yang sedang berjalan. Mari Tuhan jadikan alat ini menjadi alat penyembuh dan menghalau penyakit COVID-19 dari di tengah bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sangat besar. Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara-perkara besar. Kami menyerahkan sepenuhnya juga Tuhan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau Injil Tuhan. Utus hamba-hamba-Mu Tuhan, gerakkan hati hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mau memberitakan Injil di daerah-daerah yang belum terjangkau Injil. Dan Engkau Tuhan yang berkenan di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi, terlebih-lebih Tuhan di Indonesia. Kesatuan seluruh hamba-Mu di tengah kepemimpinan gereja yang alami tekanan dan aniaya diberikan kekuatan. Biarlah Tuhan turut campur tangan, belas kasihan Tuhan tercurah buat seluruh gereja yang ada di tengah bangsa ini, gereja yang menjadi garam dan terang di tengah bangsa ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, seluruh gereja Tuhan yang disertai dengan mujizat. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan disertai oleh mujizat-mujizat sehingga jiwa-jiwa dimenangkan dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta di mana kami berorganisasi. Terlebih-lebih Tuhan pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan Tuhan, pendeta daerah dan resort, seluruh pengurus-pengurus gereja lokal ya Bapa, bahkan umat-umat-Mu gereja Pentakosta. Biarlah Tuhan hadirat-Mu menyertai seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu, dan Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta Antapani. Kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu sebagai gembala sidang di tempat ini Bapa. Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau berikan hikmat terus buat hamba-Mu untuk memimpin jemaat-Mu di tempat ini, membawa jemaat-Mu ini berkenan di hadapan-Mu, dan seluruh keluarga, istri, anak Tuhan ada dalam genggaman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh pengurus gereja juga Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari sekretaris baik bendahara Bapa, seluruh pelayan-pelayan, seluruh keluarga tercover oleh perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh wadah dan bidang-bidang pelayanan, Komsel Umum dan Komsel Pemuda Remaja. Bahkan Tuhan, baptisan air Sabtu 22 Mei Tuhan. Kami mengundang pertolongan-Mu, kami undang hadirat-Mu. Engkau turut bekerja Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Bapa, setiap perkenangan-Mu boleh terjadi dalam setiap wadah-wadah pelayanan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Hari Raya Pentakosta Minggu 23 Mei Tuhan. Kami mau lebih lagi datang bersujud di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan inilah yang menjadi doa syafaat kami ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mari jemaat Tuhan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Ibu Gembala. Kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita ada dalam rally doa yang ke-8 dan terus antusias untuk kita terus melanjutkan rally doa kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.